Tapi maksudnya gini juga Pak, saya butuh dijelasan juga lah biar kawan-kawan juga tahu apakah nah, jadi yang kejelasan tadi Pak antara misalnya yang membuat itu tadi kan antara kemitraan perusahaan karya beli dengan SBSI namanya kan ya, ketika SP3 yang menutup ini tadi udah kesepakatan SBSI itu tadi mungkin butuh kejelasan itu apakah bisa. Jadi kan gini Pak, saya perjelas aja deh. Ini kan produknya produk mitra SBSI dengan PT Karya Abadi. Itu SBSI ya? SBSI Pak. Jadi kan sekarang yang ini sekarang kan SP3. Jadi maksud Pak Riki tadi Ini kan dulu SBSI ya. apa esensi itu bisa berlaku nggak gitu Pak? Pada prinsipnya TKB itu kan berlaku bagi semua pekerja. Ya, bagi pekerja Pak. Mau tidak kalau dia ada TP apa TKB itu ya berlaku untuk seluruh perusahaan yang nah kalau ada PKB turunannya ya berlaku untuk seluruh pekerja di pabrik tersebut. Kalau tidak ada PKB turunan ya berarti PKB hiduplah di pabrik. Ya. Jadi kita tidak melihat apakah dia kesepakatannya antara SBSI atau SP3. Yang penting di dalam PKB itu ada diberikan bonus. Kalau tidak ada ya nggak bisa kita untung. Walaupun prinsipnya kan PKB itu bukan normatif, tetapi karena sudah ada di dalam PKB kan menjadi normatif sifatnya. Makanya jadi kan Pak di mohon maaf nih Pak di catatan poin kedua nih pembayaran bonus tahunan akan diberlakukan pada tahun 2020 dan akan diperjanjikan secara teknis pada perjanjian kerja bersama berikutnya. Itu yang tahun 2018 Pak. yang diberlakukan ke tahun berapa itu PKB itu? 2020 Pak. Ini berlaku mulai Mei 2018 sampai Siapa kemarin itu? Siapa kemarin itu? Siapa yang terima? Pak apa ya? Pak Musli ya? Pak Sidin. Pak Sidin begini provinsi. Yang di Kebun. kemudian Pak. Yang di pabrik kemarin kan di Pabrik sini. beda Pak. Pada Berbeda. saat itu kan gini Pak. Pada saat itu kalau di pabrik kita SP3. Nah, pada saat itu di kebun SBSI. Jadi pada saat selesai PKB ini pencatatannya kan mereka Pak yang mencatat PKB kita. Yang menurut saya gini Pak Ya. Pak Mas. Ya. Tapi tidak melihat siapa serikatnya ya, kan? Yang penting aturannya kan PKB itu kan di kabupaten kota yang bersangkutan setempat gitu loh. Walaupun di saat itu ada SBSI yang sudah dicatat ataupun SP3 yang sudah dicatat atau bahkan kedua-duanya ya itu tidak ada masalah. Yang penting tempat pengesahannya gitu loh. Itu ini mesti mantan pegawainya masih ada Pak. Tanya ke mantan Oke, ini Pak ya. Tanya. Tapi yang jelas, dulu kan ketua kan Ramdan Sinaga, sudah ketuanya. Masalah PKB juga beserta kayak manakah konsep bonus ini tadi. Beliau itu tadi yang konsep ini tadi. Dan pada saat perundingan kami itu bukan bonus diberlakukan tahun 2020 yang pertama, tapi bonus dibayar tahun 2020. Jadi saya anggap isinya itu udah dirarap. Yang pertama, kedua, dan kenapa dia bisa ke provinsi? Yang jelas, beliau kan katanya mau mencatatkan. Saya nggak tahu catatan kemana, kan begitu. Saya serahkan. Kalau itu cara orang bawa Pak, kami nggak Nah. terlibat. Ya, masalah pencatatan itu karena kita juga aku mau ngambil alih pencatatan, mereka nggak kasih. Jadi Karena kedua selama Ya. PKB nggak pernah Pak, saya tetap mencatatkan. Pak Mas. Ya. Jadi saya lihat di sini sudah ada sedikit masalah yang tidak pertama yang mengetahui PKB ini
DPN SBSI Pamdal Sinaga dan dari pertama, kenapa yang berunding itu PUK tetapi yang yang menandatangani adalah DPN? Pertama, ya. Yang kedua, kesalahannya yang mengesahkan adalah Disnaker provinsi. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau itu dia ditanya perusahaan apa? Jadi selisihnya Setahu saya yang PKB ke pabrik itu lapornya ke kami yang mengesahkan, yang menandatangannya adalah Serikat Pekerja Wajar dan Simbol Mata. Ya kan? Ya, Bapak yang datang mati kan, Simbol Mata yang menandatangan. Ini kok DPN, SBSI, Pamdal Sinaga ketuanya. Sementara yang berunding adalah PUK. Saya sampaikan tadi Pak, perusahaan Pak. Ya saya tidak intervensi perusahaan. Saya ingin mengetahui kenapa mereka ini yang terjadi. pengurus semua Pak. Kenapa ini terjadi? Jadi gini juga Pak, Iya. kalau kami itu juga ikut berunding dengan persoalan ini. Diperjanjikan dalam perusahaan itu bahwasannya akan dibayar di 2020. Tidak, jangan tunggu dulu. Kembali dulu. Udah tinggal itu dulu. Ya. Saya tidak mau nyorot masalah bonus. Iya Pak. Makanya Saya mempertanyakan hal ini. Oke Pak, jadi Pak ya, masalah dengan ini kenapa nggak dicatatkan di kabupaten, langsung ke provinsi? Ya, saya tidak tahu mana. Iya. Dan setelah ini dicatatkan, diserahkan ke manajemen juga tidak komplain. Ya, karena kan Pak yang tahu aturan ini, saya kira gini Pak, kita nggak usah cari sendiri lagi. Tidak, bukan itu. Jadi bukan itu Pak Ketua PC. Dalam hal ini kan maaf, ini bisa ada lempar bola jadinya. Itu bisa jadi lempar bola. Ini disahkan oleh Disnaker provinsi. Apa salahnya kan melempar balik ke provinsi? Pengaduan kalian. betul. Dan serahkan kepada DPN yang melapor ke provinsi. Karena dia yang menandatangan, bukan kalian sebagai PUK. Sementara yang berunding kalian dengan perusahaan orang tersebut. Kenapa pula orang DPN yang menandatangan? Itu Bahkan disahkan pula oleh orang provinsi. Janggal tuh Pak ya. Bukan jangan lagi, salah. Salah Pak ya. Nggak ngikuti prosedur. Inilah kenyataannya. Nah, jadi gitu. Kita kan sekarang begini aja. Kita kalau mengadu itu kan seperti anak melapor atau mengadukan pada ayahnya, Keluar. pada orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Nah ini kita mengadu kepada kakeknya. Kalau ini namanya di kabupatennya di kakek ini. Betul Pak. Di Langkai Kabupaten Pak. Sementara kita mencatat PUK di sini. Sini betul Pak. Verifikasi di sini. Jadi udah apa namanya? Satu nyusup ke timur, satu masuk ke barat. Sementara di Disnaker inginnya ke utara pula. Ya kan? Lurus saja. Siur jadinya. Jadi ada sedikit. Jadi kalau dalam hal ini Disnaker menolak pengaduan ini sah-sah aja. Karena pertama alasannya ini tidak disahkan oleh Disnaker provinsi, oleh Disnaker kabupaten. Sementara kita dicatatkan di kabupaten, verifikasi di kabupaten, mendesak Pak sudah selesai, belum Pak, belum sudah selesai, di WA terus ya kan? Kalau 2020 Pak memang belum selesai. Karena nyangkutnya di persoalan bonus nih. Iya, kan ketika telepon lain kan. Iya. Jadi itu Tinggal masalah makanya bonusnya kita aja kan, kalau yang lain nggak ada masalah. harusnya kan yang heran kenapa nggak sampai ke provinsi yang menaikkan ini sementara yang berunding dia memang saat itu dia sebagai SBSI. Kalau gitu ya ngapain apa DPN dirali lah kami yang menandatangani ini berunding di kesahkan ya.